Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng enjing menjelang siang sampurasun. Atur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya minta sebelum saya menyampaikan beberapa hal sambutan, minta tepuk tangan dan senyum yang ikhlas meriah. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini dengan penuh kegembiraan. Sekali lagi tepuk tangan plus senyum. Yang terakhir untuk anak-anak kita yang tadi sudah terlibat membuat karya, memberikan tampilan dan memberikan motivasi buat kita semua. Satu kali lagi tepuk tangan dengan senyumnya. Hatur nuhun. Saya selalu meyakini ya, selaku muslim, bahwa pasti kita secara tauhid sangat yakin ya, tidak ada sesuatu yang namanya kebetulan. Leres? Jadi tidak pernah ada satu peristiwa pun yang terjadi karena kebetulan. Kita meyakini semua sudah tercatat 50.000 tahun dulu sebelum bumi diciptakan di Laul Mahfuz nanti tos aya. Bahwa hari ini hari Sabtu kita akan bertemu di sini bersilaturahmi di tempat yang menurut saya ini memberikan aura ya, Ibu Kepala Sekolah nih. Mudah-mudahan ini akan terus berkembang menjadi inspirasi. Kita hadir di sekolah yang dari depan saya lihat Pak, ini memberikan keyakinan pada kita bahwa bagaimanapun situasi, bagaimanapun penilaian, kita sedang terus tumbuh bergerak untuk membangun lingkungan yang kita tinggali. Tepuk tangan untuk SD Cikoneng dan Bojong Koneng dan Cibolang. Berikutnya juga ini spesial. Hari ini juga spesial karena biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya salah satu hadir. Wah, sekarang ini hampir full tim. Tepuk tangan untuk Pak Kepala Dinas Pendidikan, Kang Jang. Ya, yang sudah hadir bersama juga nih lengkap Pak Kabid SMP, Pak Kabid SD, juga mungkin pejabat lain. Jadi hatur nuhun Pak Kadisdik. Ini tentu salah satu gambaran bagaimana Pak Bupati dalam setiap kegiatan meminta kita untuk bisa mengembangkan sinergitas dan kolaborasi. Apalagi kalau sudah bicara lingkungan, Pak Kades teruji, Ibu Kepala Sekolah teruji, Pak Sekcam ya, tidak pernah bisa kita melakukan itu secara sendirian. Jadi urusan lingkungan hidup mah inklusif, harus melibatkan semua orang, baik secara pribadi maupun secara institusi. Kenapa harus terlibat? Karena sumber masalahnya dari saya. Ya, jadi lingkungan mah harus melibatkan semua orang, baik pribadi maupun institusi, karena masalahnya kita. Makanya kalau sudah bicara lingkungan, bicara sampah, sedang membicarakan diri kita, sedang membicarakan saya. Dalam Al-Quran, dalam beberapa surat yang paling sering kita dengar mungkin di Quran surat Ar-Rum ya Pak Kabid muntelkan. Terus gitu Quran surat Ar-Rum ayat 41 Pak Ustadz Mehmet. Telah nampak kerusakan di darat di laut akibat perbuatan tangan manusia. Kepala sekolah. Sudah terjemahannya. Telah nampak kerusakan di darat di laut akibat perbuatan tangan manusia. Jadi Kadis LH begitu lihat terjemahan itu regreg Pak. Oh berarti lingkungan rusak teh lain ku Kadis LH. Tapi ku jelema. Urang tinggal ini jelemana saha gitu ya. Jadi ternyata Allah sudah memberikan peringatan, sudah memberikan pedoman bahwa manusia itu diberikan hak untuk mengelola kehidupan, tetapi selalu ada sisi positif dan sisi negatif. Jadi Pak Bupati di mana-mana menyampaikan kita semua berpotensi menjadi sumber masalah untuk lingkungan, tapi kita juga berpotensi untuk menjadi sumber solusi bagi lingkungan.
Jadi senantiasa kita bisa melakukan self assessment. Kalau di sekolah tiba-tiba kotor, tiba-tiba banjir, cepat ibu kepala sekolah dan jajaran asesmen, self assessment. Kotor banjir teh gara-gara abdi sanesnya. Karena yang namanya masalah itu sunatullah. Tapi kita segera merespon ketika ada masalah. Kita ini bagian dari masalah atau bagian dari solusi. Ada pepatah orang Sunda, muncan bisa ngomean, ulah sok ngaruh, muncan bere, ulah sok men. Ya muncan bisa ngomean tong ngaruksak, lah muncan bisa mere, ulah sok men. Minimal ci mantuan henteu, ngadukung henteu, capetang. Itu gambaran hari ini ya. Ada gambaran hari ini. Nah itu PR kita, para pemimpin, para kepala sekolah, bagaimana menggugah ulah itu. Aya ageman tina leluhur, ada pondasi nilai-nilai religius, ada paduman normatif gitu ya. Di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang Lingkungan Hidup, kalimatnya setiap orang wajib, setiap warga negara wajib, ada kewajiban, ada tanggung jawab, ada peran serta. Dan hari-hari kita lihat bahwa oh ternyata Aing sedikit cerita sebelum dibuka orang supaya samihala frekuensinya. Bagaimana hebatnya kita memberikan tekanan pada lingkungan nih, Pak Hego ya. Bagaimana hebatnya manusia memberikan tekanan pada lingkungan. Saya sering sampaikan kalau ada sosialisasi. Sebelum kita melakukan apa-apa, baru bangun tidur, biasanya sok kayak upacara sebelum mandi cingogo heula gitu kan. Ya. Itu rasionya kan ada. 1 kali cingogo setiap orang itu rasionya 3 sampai 8 ons. Ya, berukuran pakai stigma 6 ons setengah lah gitu ya. Rada pantas gitu ya. Pasek cam 7 on dari seetik gitu ya. Pak Kades mah 5 lah berenanya. Bayangkan kita hari ini jumlah penduduk 3,7 juta jiwa. Kalau setiap orang rata-rata 5 on, 1 kali cingogo itu Bandung mendapat tekanan limbah domestik 1.500 ton. Bayangkan 1.500 ton paling gampil tinggali gajah di kebun binatang. Berarti unggal subuh kalau Pak Bupati Piriwit burusut 1.500 gajah keluar. Kabayang lamun toilet Gadung saya teu aya spiteng. Sadayana gajah asup ka Citarum. Kabayang bauna, kabayang geuleuhna, nu paling berat kabayang dora. Bayangkan coba, kita belum apa-apa, baru bangun tidur sudah memberikan tekanan masalah untuk lingkungan. Bangun tidur, mandi, baru makan, sisa makanan, ngarokok, bungkus rokok, bungkus permen, ya, snack. Nah, makanya hari ini tepuk tangan juga untuk Bu Kabid Konservasi dan seluruh penyelenggara juga pihak sekolah. Ini mudah-mudahan bisa terus kita kembangkan. Setiap acara sudah ada instruksi Bupati Bandung nomor 5 tahun 2025. Kemarin di launching di Gedung Muhammad Toha. Upayakan segera kita merubah dengan menggunakan kemasan-kemasan yang bisa diguna ulang. Seperti kita hari ini lihat, tidak ada dusenek, mudah-mudahan tidak ada gelas aqua, tidak ada botol plastik. Sehingga kita tadi yang filosofis orang Sunda, muncan bisa ngomean tong harusak. Hari ini sebagai zero waste event. Ya bisi nol pisan mah teu tiasa, minimal mengurangi. Saya lihat kalau sampahnya paling tinggal anu bungkus teh dadar gulung. Dadar gulung pasek cam da saeutik plastikna gaya me atulah ame 100% gitu ya. Kapayun mah engke tukang dadar gulung buka bit pakai daun pisang gitu ya. Jadi kan aneh nanti tiba-tiba di sekolah Adiwiyata nih rapat sampah, perangan sampah, bubar rapat runtah senek sama nasi hok 2 karung. Aya murid nolol tina jendela ari sibuk kepala sekolah teh cager teu pokok mudong ngajak perangan sampah bubar rapat runtahna 2 karung. Nah itu kadang-kadang kita nggak sadar. Makanya Pak Bupati nih bikin tagline sebelah sana tuh ada membangun lingkungan itu membangun peradaban itu membangun kesejahteraan. Saya udah pesen tadi Ibu Kepala Sekolah
hayang oke Pak Kadis yang Pak Kadis dikta cing cari foto abdi nu saya kasep mulina ada mah tinu kitu ya. Itu dari produk apa sampah, saya kira ini salah satu yang PR kita ya. Jadi setelah kita tergugah, PR besar kita apa? Mengkampanyekan. Jadi tadi ibu-ibu sengaja nih Pak Kadisdik ya teman-teman dipoto hiji-hiji hampir sajam meureun tadi ya. Itu seremoni pasti lama, tapi itu foto itu mahal untuk apa? Untuk kampanye. Karena sekedar dapat foto itu, dapat piala walaupun tadi ada yang belum selesai sehingga piala dicanaknya ini. Ting sabar po, nu sabar mah insyaallah ta. Tapi pasian anugerah nu langkung ageng ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi sertifikat juga mahal karena buktinya apa nih? Walaupun kita lari Pak Kadisdik dengan kolaborasi dengan pendidikan. Awal kita punya 126 sekolah adiwiyata. Sekarang sudah di atas 600. Tepuk tangan untuk seluruh kita dan Pak Kadisdik. Karena sifatnya ini voluntary, belum menjadi mandatori. Jadi sukarela. Nunamina sukarela, daek-daek hante kecuali ada komitmen. Jadi kebaikan sekecil apapun mari kita kampanyekan. Ya, pas sekolah kan DP di bumi foto tadi bisa gitu. Kalau guys hari ini aku gitu kan, itu bangga nanti oleh anak-anak sok kampanye ini foto ibu dengan Pak Kadisdik dengan Pak Kadis LH kampanyekan. Kenapa? Yang kurang di kita di lingkungan itu mengkampanyekan kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Pamika gorengan, kaawonan, teu dititah oge sok tereh. Kemarin dengan Pak Kadisdik kalau arti kantor jam 3 subuh. Ada harapan anggaran. Ya, tinggal Kadis LH sudah jam 2 keluar di pasar sorean. Orang opsi sama pasar Pak. Tapi tidak tinggal positif. Nah itu PR kita yang sudah tergugah memiliki komitmen mangga dikampanyekan dalam berbagai media. Untuk apa? Membangkitkan motivasi bahwa kita sedang tumbuh bergerak bersama orang baik. Orang baik di sekitar kita masih banyak, termasuk di lingkungan sekolah. Pengantar tapi panjangnya. Jadi balik lagi ke awal, saya belum menyapa yang hadir semua, walaupun tadi satu-satu sudah disinggung ya. Hari ini Pak Kadisdik, terima kasih yang saya hormati dengan seluruh jajaran, Pak Kabid SD, SMP, dan jajaran sudah hadir. Mewakili Pak Camat, hadir Pak Sekcam, mewakili Pak Asisten, Pak Kabag SD, hadir Pak Hegu. Kemudian tentu yang saya hormati, saya banggakan para penerima penghargaan. Pertama Sekolah Adiwiyata, ini sejarah selama saya jadi Kadis LH sampai di angka di atas 90-98. Jadi lamun ieu mah tensi mah Pak Kadis terus matang mudah-mudahan tahun ini 98, tahun depan menurut saya minimal 150-300 sekolah tuh harus mendapatkan predikat sekolah adiwiyata. Saya percaya ke Pak Kadisdik lah. Ya. Karena apa? Kita masih punya PR. Kita ada 1.600 ya. 1.600 sekolah, baru 600, berarti ada PR 1.000. Kalau 5 tahun ingin dituntaskan, berarti dibagi per tahun 200. Itu PR kita. Karena apa? Kita di tingkat pusat, di provinsi, di kabupaten kota, rujukan kita Indonesia Emas 2045. Bagaimana Pak Bupati concern di situ? Tentu ada langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan. Nanti level yang tahun ini sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, tahun depan itu harus masuk ke adiwiyata tingkat provinsi. Kalau lihat tampilan sekilas, ini Bojongkoneng Bukabid ya, dan naik ke provinsi ada bari peureum sigana teh. Terus teh harus senior. Kan ibu tahun seberapa? 2003. Biasanya senior mah gaweanna bisa kali peureum, Bu. Karena begitu hudang kok goyang gitu tah. Jadi mudah-mudahan ini termotivasi untuk mendorong yang lain naik ke tingkat provinsi. Kemudian juga PR kita itu sekolah memberi manfaat untuk lingkungan.
Nah ini menjelang penerimaan siswa baru, Pak Bupati tadi disebutkan oleh adik kita tuh, anak kita ada Gepak Sayang, gerakan peduli penanaman dan pemeliharaan pohon kesayangan. Seumur hidup memiliki 2 pohon dan dipelihara. Dulu ada salah satu penjabatnya, bukan dulu, di instruksi Bupati itu penjabatnya ada gerakan pohon peduli pendidikan. Momentumnya bisa di momen penerimaan siswa didik baru atau di kelulusan. Jadi yang belum punya 2 pohon kesayangan dimintakan itunya untuk buktinya. Pohonnya dari mana? Bade meser, bade cetak pelok. Melakna di mana? Bade di buruan bumi nyalira, bade di sekolah, bade di masjid, bade di posyandu, bebas sisi walungan. Yang penting gaduh akuan. Saumur hidup gaduh 2 pohon kesayangan. Tiap hari nyedotan oksigen, ai pohon tuh pernah melak. Ya, itu kan bentuk pertanggungjawaban kita. Berarti hirup urang muntah gaduh pohon kesayangan di sodakohan kudu melak pohon. Makanya Pak Bupati Gepak Sayang ini konservasi berbasis ibadah dan kesejahteraan. Kenapa 2? Itu fondasi ibadah. 1 untuk menghidupi kehidupan kita sendiri. Karena 1 pohon dewasa mampu menghidupi 2 manusia. 1 lagi untuk apa? Sodakoh oksigen, sodakoh kehidupan. Kan ada salah satu hadis Rasul yang terkenal ya. Ketika kendati pun besok bumi akan runtuh, dunia akan kiamat, di tanganmu ada sebutir biji pepohonan, tanam. Bisa jadi itulah yang menyelamatkan kakak. Kalau pohon kita tumbuh, sirih, hileud, manuk, monyet, jalma, apa? Yang menikmati di ekosistem pohon itu akan bertasbih. Kira-kira kuat mah seumur hidup minimal 2 pohon? Ya? Atau tos gaduh 2.000 masing-masing? Nah, tengah jawab si gaduh leles. 2 pohon? Ya? Kalau kita sudah siap, kacaroke, Pak, Bapak acan 2, Ibu geus, Ibu barudak 3. Saya di rumah, anak saya 3, istri saya 1. Saya udah punya pohon lebih dari 12, Gus barada. Isi ditanyakan, kadi saya ngomong wae, mana buktina? Tak percaya, mana orang Cileunyi? Oh, sok tinggal kita ke balong. Aya peuteuy, aya nangka, buah gedong gincu 2, buah cengkir hiji, sawo, rambutan. Ayeuna nuju ageng ngagengan duren. Bisi hoyong petik durian di abdi tungguan 5 tahun deui buah. Dan saya punya pohon buah naga, itu 4 pot buah naga Pak Kadis. Itu tiap tahun lebih dari 150 butir. Buah nagana super red. Di berogi bibit sokan itu aman. Sekarang saya kembangkan jadi 8. Memang ari mulaknya lira teh resep nya sok rada lebar lamun rek ngagegel. Jadi buah deh. Akhirnya nuang nama nu sanes we tetanggi wargi udah menyeresep gareureup tuh ya. Tapi alhamdulillah itu bukti pertanggungjawaban pribadi. LCO tadi itu di rumah saya itu ada lebih dari 24 lubang cerdas organik. Jadi karena ada pepatah tadi ya muncan bisa ngomean ulah sok ngarasa can bese ulah sok. Spesial juga hari ini selain penerima Adiwiata hadir para pelaku usaha. Kan orang melihat pelaku usaha biasanya sok rada negatif gitu ya, pelanggaran segala macam, perumahan, hotel. Tapi kita sudah punya jagoan-jagoan tadi dari beberapa perusahaan, mewakili perusahaan, ada Ceres, ada Eger ya, masih ada. Itu konsepnya di lokasi kerjanya di industri sudah juga berbasis zero waste. Jadi karyawan bawa tumbler, makannya prasmanan. Nah itu pola-pola itu sudah dilakukan. Dari perumahan juga ada ya, dari Bali Garden City View, dari hotel juga ada Sunshine dengan Sultan ya. Tadi ada nggak? Ada ya. Nah itu kolaborasi. Karena di Perda kita, Perda nomor 1 tahun 2022, kawasan komersial, kawasan tertentu wajib mandiri secara bertahap pengolahan sampahnya. Mandiri itu bisa dikerjakan sendiri, bisa berkolaborasi.
Tapi yang paling mudah sebelum jadi sampah, cegah dulu supaya sampah tidak timbul. Itu sesuai instruksi Bupati Bandung nomor 5 tadi tahun 2025. Gunakan kebiasaan menggunakan kemasan yang bisa diguna ulang. Coba kita bayangkan, kalau semua sekolah nih 1.500 lebih, semua kantor, semua masjid, semua RW, rapatnya tidak pakai nasi box, rapatnya tidak ada dusenek, rapatnya tidak ada gelas plastik, berapa persen pengurangan sampah yang bisa kita lakukan? Jadi timbulan sampah 1.300 ton per hari itu tidak akan pernah ada karena kita cegah. Preventif di awal, kita tidak menghasilkan sampah. Jadi tepuk tangan untuk para pelaku usaha, industri, perumahan, kemudian sektor pariwisata. Kemudian juga yang berikutnya, bahwa tentu kita sangat merasakan hari ini. Jadi tema kita ini tema ketiga. Pertama itu terkait dengan kebijakan ya, kebijakan pengendalian perubahan iklim. Itu kita laksanakan di Desa Cibiruwetan. Di situ kita lahirkan peraturan daerah tentang PPLH, lahir beberapa instruksi Bupati Bandung. Kemudian juga ada detail engineering Taman Kehati. Jadi kita punya Taman Kehati yang kedua, itu di Cileunyi Taman Kehati Tangga 1000. Sebelumnya kita punya Taman Kehati di Nagrog, itu Taman Kehati terbaik tingkat nasional tahun 2022. Jadi Taman Kehati itu memulihkan ekosistem. Seperti manusia, ketika sumber makanannya hilang, itu fauna kabur. Nah di Taman Kehati kita pulihkan ekosistem dengan menanam kembali sumber-sumber makanannya. Begitu tumbuh, pasti yang mau makan datang. Siga lamun urang ningali hajat. Ya, gitu hajat, haneuteun ngabring tah. Da aya sumber seperti itu. Nah kita akan bangun yang kedua, ini tanah Carik 3 desa luasnya 22,9 hektar. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk seluruh pihak yang merasa punya kepentingan terhadap keberadaan lingkungan. Nah kemudian juga yang kedua kita di Muhammad Toha ya. Di Muhammad Toha itu temanya adalah terkait dengan strategi penguatan pengendalian perubahan iklim. Itu kita lakukan beberapa kegiatan, ada 10 item ya di Muhammad Toha. Nah, itu yang melibatkan edukasi kader, pengukuhan kader, kemudian juga ada penghargaan proper ya. Kemudian juga ada instruksi Bupati tadi yang nomor 5. Dan yang ketiga sekarang eventnya adalah aksi. Makanya hari ini ketika bicara aksi tentu bukan omongan, tapi apa? Apresiasi atas karya yang sudah dilakukan berupa piagam tanda penghargaan. Tepuk tangan. Saya secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih untuk Pak Kadisdik, jajaran dan Ibu Kepala Sekolah Bojongkoneng dan Ciwolang. Ini sudah menyediakan tempat sangat sederhana tetapi syarat makna, dan tentu mudah-mudahan tadi karena bukan yang kebetulan, tidak ada yang kebetulan, pulang dari sini menjadi sebuah cerita indah buat kita. Bagaimana kita menjadi bagian penting dari perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Jadi masalah Masunatullah tidak perlu kita pesimis, tetapi segera self assessment, segera hisab diri, saya bagian dari masalah atau bagian dari solusi. Terus terang, Kadis LH nih Pak Kadisdik ya, beberapa orang saya kontemplasi, dipikir-pikir gitu. Jadi Kadis LH itu salah satu jalan cepat menuju surga. Jika setuju abdi ke surga. Salah satu jalan cepat menuju surga. Komo Pak Bupati malah. Ya termasuk Pak Kadisdik gigireun lah. Karena apa? Kita setiap hari mendapatkan cibiran, bulian, komplain terkait sampah, terkait lingkungan. Di ngawiri kalau masuk WA, wah Pak Kadis, oh gadah pisan eta rutah namru, cenah gitu kan? Itu setiap saat. Padahal nu ngarutah manehna, anu karasa kotor manehna, tapi begitu ripuh nyalahkeun ka Kadis LH, ka Pak Bupati, ka Pak Kades merentah. Kadang-kadang Pak Bupati, ya Pak Kades miluan lah tukang saya tiket. Gitu ya. Jadi
itu banyak hal yang harus kita respon secara positif, bahwa minimalnya kita menjadi bagian dari sumber solusi. Lu paling ringan apa untuk hari ini? Jalan cepat menuju surga. Abdi makanya menyampaikan semua yang saya pahami ke Bapak Ibu sadaya. Ketika sudah saya sampaikan, bisi engke, itu ada masalah masuk ngetok. Dihisap abdi teh tah engke teh. Ari seha sabar tahun, sabar lila sekian tahun. Nah, bondong can bersih kene. Nah, eta pohon peduli pendidikan can aya kene. Anak abdi gampang ngajawab teh. Abdi atos waktu ditisap. Ngadugikeun ka para kepala sekolah malaikat. Wah, kewajiban abdi atos didugikeun. Pilih teh dilaksanakan itu tinggal ibu kepala sekolah, sareng kepala sekolah nuju salalase. Karena ilmu yang kita punya harus kita sampaikan, harus kita dakwahkan. Buatlah perubahan dengan tangan dan kekuasaan. Kalau tidak bisa buat ya dengan hati, dengan lisan segala macam. Jadi itu salah satu jalan kebaikan yang bisa kita peroleh. Makanya setelah kegiatan ini Ibu Kepala Sekolah karena sudah meraih predikat penghargaan di Wiata, kampanyekan, sosialisasikan, implementasikan dalam berbagai media, dalam berbagai bentuk terkait komitmen kita untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dari mulai hal paling kecil, membiasakan diri tadi menggunakan kemasan guna ulang, bisa melakukan inovasi-inovasi seperti yang kita lihat di sini. Bagaimana wadah tanaman ini luar biasa, semua karya-karya kreatif itu terus kita kampanyekan, kita berbagai cara kita menjadi inspirasi, karena yang kita butuhkan hari ini adalah melihat contoh baik sehingga kita merasa optimis, orang baik masih ada di sekitar kita. Terus terang, PR besar kita di lingkungan, rata-rata masyarakat terjebak pada stigma, ribu, bingung tiba-tiba mimitina, kumacara da batul kayak gitu, lesebah orangnya cici. Nah itu yang sekarang seolah-olah kita lihat di berbagai media. Sampah numpuk, banjir, hari ini kita ada beberapa peristiwa banjir, tapi orang bebersih, orang nanam pohon, orang bikin LCO, jarang itu dieksposkan. Nah itu PR kita. Apalagi dunia pendidikan adalah dunia yang sangat penting untuk membangun peradaban sebuah bangsa. Pribados tiasa capetan kieu gara-gara jasa ibu guru. Sampai sekarang saya semua guru saya di SD, SMP, SMA masih membekas. Biasa ngaos maca sholat kan begitu masuk duka naik kayak gitu. Kapung guru mah niat wudu, niat sholat sampai assalamualaikum itu kan didawamkeun tiap hari. Sun tangan ka guru masih aya? Aya? Itu. Kemudian pamit bebersih ayeuna ku siswa atau ku OB? Siswa. Masih ku siswa. Bisa ya orang tua, anak saya ke sekolah kan harusnya belajar, lain bebersih. Lupa bahwa yang perlu dibangun di sekolah itu di samping kognitif, akademisi adalah karakter. Di Pak Bupati sekarang lagi fokus ke 3 muatan lokal. Bagaimana adab lebih tinggi daripada ilmu. Saya lihat IG, di IG ada video nih, mudah-mudahan nanti ada dari guru di Kabupaten Bandung. Mungkin ada yang pernah lihat, coba dilihat di IG itu guru di daerah Jawa atau Sumatera ya. Dia monolog. Kalau kalian sekedar pintar, emang nggak perlu ke sekolah. Cukup kalian buka Google, kalian baca, dapat ilmu. Dia bahasa beliau. Tapi kan Google nggak tahu mana yang baik dan buruk. Bawa barang pakai tangan kiri, nyerahin barang pakai tangan kiri. Nah itu kan Google nggak tahu, dia cuma ngasih ilmu, tapi tidak pernah bisa mengajarkan tentang karakter, tentang adab. Yang bisa mengajar karakter siapa? Guru. Nah itu barangkali yang mudah-mudahan ya. Kalau si gara guru mah barengan di Kalimantan abdi seperti lah tadi jalan cepat menuju surgana gitu ya. Karena abdi pidato kita gara-gara guru pahalana kenging dah guru abdinya terus deh. Jadi dengan naon guru dipayun pek lah.
1 meter 2 meter pun biasa pikirin gitu ya. Nah saya kira banyak hal yang perlu sampaikan, tapi tentu kita dibatasi waktu, kesibukan kita semua. Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kita sudah hadir bersama di sini. Dan ini bukan sebuah kebetulan, sehingga mudah-mudahan menjadi wasilah buat kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuatu yang besar untuk kemajuan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bandung. Jadi jangan pernah merubah komitmen, jangan pernah menyerah, senantiasa menjadi sumber solusi, senantiasa berkontribusi positif baik secara pribadi maupun secara institusi. Karena hari ini kita mendapat amanah sebagai pejabat pada bidang tugasnya masing-masing. Kita bisa membangun legacy. Suatu saat orang akan mengenang kita. Oh, zaman ini mah tak, zaman ini mah tak. Makanya yang terakhir ya, abis yang ngobrol. Banyak senior yang sudah pada pensiun. Ya, saya menceritakan hal-hal yang negatif ya. Tapi tazkirah buat kita. Ketika orang tuanya berperilaku berlebihan saat dinas, ketika anaknya lemeng gitu ya, ketemu dengan oleh orang tuanya, itu saya saksikan ada 2 kejadian. Budak si itu tutup pantuna, budak si itu tutup. Tapi ada lagi, budak si eta sina ka dieu karunya, sina ka dieu karunya. Nah itu legasi orang tua. Jadi legasi orang tua akan membimbing masa depan anak. Nah itu mungkin tazkirah buat saya, buat kita semua, bagaimana kita meninggalkan legasi yang terbaik pada posisi kita hari ini. Tidak ada yang tidak penting, semua kita penting, sehingga bagaimana kita mengimplementasikan pentingnya kita bagi perubahan kemajuan Kabupaten Bandung. Nah, saya ingin mengajak YEL Kabupaten Bandung. Dinas Pendidikan ada YEL ya? Belum ya? Jadi DLH ya, kalau saya sebutkan DLH itu jawabannya kreatif itu akronim, kolaborasi, responsif dan seterusnya. Kalau Kabupaten Bandung, bedas, lebih bedas, gitu ya. Itu ya Batang. DLH kreatif, Kabupaten Bandung, bedas, lebih bedas. Atur nuhun, nyukeun dihapunten bila anu kurang utami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.